Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Sumantri dengan NIM 190304050. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit resume terkait materi dari pertemuan 9 sampai dengan akhir pertemuan pada mata kuliah Manajemen, Pemasaran, dan Wirausaha 2. Nah, untuk yang pertama yaitu pembahasan tentang pemasaran internasional. Pemasaran internasional itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan beberapa negara. Jadi itu adalah kerjasama antara dua atau lebih dari dua negara yang ada di dunia. Pemasaran internasional ini juga sebagai implementasi dari pemasaran secara internasional antar negara, baik bilateral maupun multilateral, dengan berbagai permasalahannya. Nah, alasan untuk melakukan pemasaran luar negeri itu yang pertama adalah skala ekonomi dan peluang internasional. Karena skala ekonomi dan peluangnya itu lebih besar dan lebih luas dibanding pemasaran yang hanya di dalam negeri. Nah, untuk selanjutnya keberadaan pasar yang menguntungkan di luar negeri. Lalu pasar jenuh di dalam negeri. Kejenuhan ini biasanya terjadi karena adanya data penjualan dan sudah mencapai titik maksimal. Lalu yang terakhir adalah perjanjian perdagangan baru. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah Business Model Canvas atau BMC. Nah, BMC ini sendiri merupakan tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Nah, yang pertama itu adalah customer segments atau segmen pelanggan. Lalu yang kedua adalah value perception atau pemberian nilai. Jadi di sini kita menemukan masalah yang dihadapi konsumen, lalu kita buat bisnis dengan cara memberikan solusi terhadap masalah dari konsumen tersebut. Lalu yang ketiga channels atau saluran. Jadi setelah menentukan cara apa yang dapat mendekati konsumen tersebut, selanjutnya kita memilih media apa yang efektif yang bisa digunakan untuk mendekati konsumen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jadi jika kita sudah menentukan value perception atau nilainya dan segmentasi konsumen, kita memahami konsumen kita itu dan mendekati dia. Caranya melalui personal, by phone, dan sebagainya. Di dalam relationship ini juga terdapat kita harus tahu bagaimana cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen kita. Nah, untuk yang selanjutnya revenue stream atau arus pendapatan. Jadi setiap perusahaan itu membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Lalu yang keenam adalah key resource atau sumber daya utama, di mana agar tetap kompetitif dalam industri bisnis yang kita jalani, kita itu tetap membutuhkan sumber dana yang tepat. Jadi karena itu merupakan aset yang kita miliki, jadi kita tidak berhenti atau tidak terputus karena dana yang kurang. Jadi kita harus ada sumber daya utamanya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah key activities atau aktivitas utama. Ini merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari agar dapat mendapatkan value proposition tadi. Lalu yang kedelapan adalah key partnership, di mana kemitraan utama. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita membutuhkan partner kerja atau mitra kerja untuk mendukung perusahaan kita dan juga untuk mengembangkannya. Jadi untuk membangun ini kita butuh partner kerja yang memiliki visi dan misi dan sejalan dengan kita. Jadi tidak berbeda pendapat dengan kita, supaya kita bisa mengembangkan usaha itu bersama dan mendapatkan keuntungan. Lalu yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Nah, ini skema finansial yang membiayai operasional selama aktivitas perusahaan, selama perusahaan berjalan. Jadi berapa uang yang harus dilakukan dan itu berapa uang yang harus dikeluarkan, dan uangnya itu harus jelas kemana saja dikeluarkan dan untuk apa. Juga harus jelas kas masuk atau kas keluarnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengembangan strategi dan program penetapan harga, di mana kita tahu penetapan harga ini terjadi antara negosiasi produsen atau pembeli dan penjual.
Nah, namun ini sudah mengalami perubahan yang besar di mana ada beberapa perusahaan yang berani menetapkan harga yang rendah dibanding dengan harga-harga yang lain. Jadi dia berhasil menarik atau mendorong para konsumen untuk membeli produk tersebut. Dan juga harga juga menjadi patokan bagi para konsumen. Biasanya dengan harga-harga yang tinggi atau harga-harga yang mahal, maka konsumen akan berpikir bahwa itu memiliki produk atau barang dengan kualitas yang bagus seperti mobil mewah, perhiasan, parfum, atau pakaian-pakaian yang mahal yang lebih bermerek lagi dari biasanya. Beberapa merek itu mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana menekankan keunikan dan membiarkan penetapan harga premium. Ada beberapa hal sebagai pertimbangan untuk menetapkan harga. Yang pertama, dampak kegiatan pemasaran lain. Yang kedua, kebijakan penetapan harga perusahaan. Yang ketiga, penetapan harga berbagai keuntungan dan resiko. Yang keempat adalah dampak harga pada pihak lain. Lalu bagaimana perusahaan itu menetapkan harga? Biasanya dalam perusahaan kecil itu ditentukan oleh atasan. Dalam perusahaan yang besar, penetapan harga itu dilakukan oleh manajer dan divisi manajer atau setaranya. Ya, terus biasanya ini dia manajemennya puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum. Lalu dalam industri seperti kayak pesawat, kereta, atau perusahaan minyak, itu juga ada dibentuk departemen untuk penetapan harganya sendiri. Lalu untuk selanjutnya itu adalah mengelola organisasi pemasaran, di mana kita itu mengelola departemen pemasaran. Keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional ini adalah kesederhanaan administratif. Namun bentuk ini juga dapat kehilangan efektivitasnya ketika jumlah produk dan pasar itu meningkat. Nah, untuk tetap bertahan dalam pasar, biasanya perusahaan itu harus memiliki kapabilitas dan inovasi dalam produknya, dan dia harus bisa mengimajinasikan strategi apa yang harus dilakukan lagi agar menarik pelanggan atau konsumen. Nah, itu biasanya berasal dari pengumpulan alat-alat proses, keahlian, dan ukuran yang memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak dan lebih baik daripada pesaingnya yang lain. Nah, pemasaran terkait gerakan amal itu perusahaan dengan gerakan apa yang ditujukan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung, dan transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Manfaat terkait gerakan amal ini adalah membangun kesadaran merek, meningkatkan citra mereknya, menetapkan kredibilitas merek, mendorong perasaan merek, menciptakan kepekaan komunitas merek, dan yang terakhir adalah menarik keterlibatan merek. Nah, untuk selanjutnya itu implementasi pemasaran. Nah, ini adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang ditanyakan dalam rencana. Strategi menunjukkan apa dan mengapa kegiatan pemasaran tersebut. Jadi implementasi menunjukkan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tantangan dan peluang baru dari pemasaran modern itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, kejatuhan departemen pemasaran dan kenaikan pemasaran holistik. Yang kedua, kejatuhan pemasaran pengeluaran bebas dan kenaikan pemasaran ROI. Yang ketiga, kejatuhan intuisi pemasaran dan kenaikan ilmu pemasaran. Yang keempat, kejatuhan pemasaran manual dan kenaikan pemasaran terotomatisasi. Dan kelima yaitu kejatuhan pemasaran massal dan kenaikan pemasaran presisi. Baiklah, mungkin sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.